Record. Nah, ini biasa saya sih kalau daily saya pasti selalu ngeliatin commodity price. Ya, commodity price apalagi gold ya, gold sama teman-teman kalau mau cek nikel-nikelan lebih gampang sih di Trading Economics. Ya, ini dicek. Ini websitenya free, teman-teman boleh cek. Ya, ini kalau untuk teman-teman belajar makro penting banget punya ini. Kita lihat di komoditi. Nah, ini jadi kita bisa lihat nih hari-hari harga-harga komoditi gimana ya. Kita lihat kemarin nikel nikel spike up ya. Nikel spike up karena ya Indonesia mau apa? Mau pangkas produksi kan. Supply-nya turun, demand-nya tetap, harganya naik. Ya, ini teman-teman kalau mau ngecek bisa nih, ada silver juga, silver nih. Year on year naik 196% nih, benar-benar gila sih. Ya, copper juga, lithium ya. Ini teman-teman nanti bisa cek. Oke, saya sebenarnya lagi penasaran sama, nah ini dia aluminium nih. Ya, kalau teman-teman perhatiin kemarin ADMR, ada row tinggi kan salah satunya ya karena harga aluminiumnya juga nge-spike kan. Ada row, ADMR cuman kayaknya kalau ADMR udah telat deh. Ya, ADMR. Oke, kita bahas lagi. Nah, ini gold. Nah, gold kalau teman-teman cek ini kan ada divergence lagi nih. Ada divergence ya. Ada divergence, materi lagi dibikin. Jadi ya intinya kalau harganya bikin higher high, tapi indikatornya bikin lower high itu tanda-tanda koreksi. Oke, jadi saya lihat kemungkinan gold sih masih koreksi dulu ya. Koreksinya ke ya terbatas lah ini. Sebenarnya udah disentuh tapi kalau misalnya 45 40 jebol ya kita expect koreksinya bisa lebih dalam ya ke box kuning. Oke, tapi kalau ngeliat tensi sekarang rasa-rasanya susah ya. Kecuali tiba-tiba Amerika bilang, yaudah deh Greenland saya nggak serang deh atau yaudah deh kita hiatus dulu, kita pause dulu 30 hari. Nah itu harga emas pasti drop tuh. Ya makanya kemarin ada yang DM saya, kenapa saya jarang main emiten emas? Sebenarnya bukan jarang main emiten emas ya. Hmm, lebih ke memang pertama kalau kita ngejar misalnya malah pagi harga spot gold itu naik, itu udah pasti kita telat kan, udah pasti kita telat. Sedangkan ya mungkin saya kadang agak nggak jodoh sih sama emiten emas. Jadi begitu saya beli paginya harga emasnya drop tajam 4%, 3% itu saya kena 2 3 kali. Jadi saya rasa nggak terlalu nyaman saya main di emiten emas. Ya tapi kalau teman-teman pengen main ya itu yang kemarin saya rekom Archie. Archie saya dapat dikit lah. Archie dapat dikit, harganya bagus nih, price actionnya bagus. Ya Archie sebenarnya menarik sih. Maksudnya emiten-emiten emas ya masih oke lah. Ya Archie kalau didapat di dekat 1.800 menarik ya. Stop lossnya sama kayak kemarin nih 1760 nih. Ya kalau mau beli Archie 18 nih oke nih. Ya 18 1820 masih menarik Archie. Oke. Nah kita lihat IHSG ya. Saya lihat indeks US ya bahkan hampir ya indeks US lah. Indeks US rata-rata sih tiap hari selalu bikin all time high baru ya. Bikin all time high baru padahal kalau ngelihat kondisi ekonomi sebenarnya tidak terlalu oke ya. Karena Amerika kan utangnya terlalu besar sehingga kalau tipikalnya Partai Republik itu jadi kalau belum tahu di US itu partai itu cuma dua ya Republik sama Demokrat. Ya Demokrat si Joe Biden, Republik si Donald Trump. Jadi memang kalau lihat dari Partai Republik ya memang ya kalau memang utang mereka tinggi ya cenderung mereka akan cari apa ya? Cari ribut lah. Cari ribut sama negara lain ya. Sebenarnya memang tujuannya ya ya agar Amerika great again ya kalau kata si Donald Trump. Jadi itu sih yang sebenarnya bikin saya khawatir karena Donald Trump itu terkenal sering insider trading kan. Ya nggak teman-teman coba cek kemarin
habis dia ngumumin tarif, tiba-tiba nggak lama dia bilang ya udah kita pause. Ya akhirnya kalau teman-teman cek apalagi di market kripto itu tiba-tiba ada akun yang baru buka ya. Akun baru buka tiba-tiba bisa untung ratusan miliar dalam waktu 1 hari. Dan itu terindikasi ya insider trading. Jadi circle-nya Donald Trump. Makanya saya rasa 2026 nggak mungkin beda sih sama 2025. Pasti Donald Trump akan mencari hal-hal seperti itu lagi. Makanya saya yakin market bisa ada spike ke bawah. Tapi saya nggak tahu kapan. Saya nggak tahu kapan. Ya ini kemarin kita contoh ya. Contoh tanggal 12 Januari ya. Itu kalau yang beli average atas itu pasti sakit banget ya. Ini kalau teman-teman ingat Bumi ARB ya. ARB lalu rebound ya. Ini tanggal 12 nih. Nah, ini untungnya rebound teman-teman. Ini untungnya rebound ya. Gimana kalau kemarin nggak rebound ya? Gimana kalau kemarin closingnya 8720? Yaitu besoknya opening atau closing bisa nge-retest support 8500. Makanya saya bilang kemarin di channel, kalau teman-teman yang tiap bulan rutin nabung saham, saya rasa sih sabar dulu ya, sabar dulu. Nanti kalau misalnya indeks udah lumayan koreksi dalam, baru kita deploy cash. Ya, untuk sekarang ya santai-santai dulu aja, nggak usah top up. Ya, nggak usah top up, nggak usah bersih-bersih porto juga sih, nggak usah sih. Yang penting ramping aja. Jadi kalau nanti marketnya drop, kita cut loss-nya cepat atau take profit-nya cepat. Oke, kayak gitu. Saya dari kemarin saya lihat IDX BUMN ya. Nih teman-teman cek nih, ini harganya tinggi banget ya. Apalagi kemarin hari Kamis ya, Kamis closing itu banking semua rata-rata rebound. Ya banking rebound dan saya lihat Telkom sih paling menarik. Saya lihat Telkom itu sangat-sangat menarik. Ya karena selain industrinya juga akan diuntungkan ya kalau suku bunga rendah ya ini Telco kan. Juga nanti ke depan apa namanya? Persaingan harga juga semakin kecil ya karena banyak banget perusahaan telco itu merger. Ya ini saya lihat Telkom cukup menarik ya. Telkom cukup menarik kalau dapat 36 3650 oke sih buat entry ya. Ini ntar saya rekom di sinyal ya. Di sinyal tapi ini saya cuma kasih gambaran aja. Kayaknya IDX BUMN udah mulai menarik ya. Telkom minimum 4000 nih. Ya 4000. Oke, nah kita lanjut bahas ke stock pick kita ya, yang masih belum jalan ya. Nah ini kemarin sambil saya jawab ya, ada yang nanya, Bang kenapa kalau harganya ke 100 saya jangan beli di 94? Nah pertanyaannya, masalahnya gini teman-teman. Nih ya teman-teman kalau di Stockbit atau TradingView, teman-teman bisa lihat ya. Pertama kali saya rekom, itu kan masih ya 86 lah, 86 ya. Nih teman-teman coba cek. Ya ini saya kasih lihat ya. Sorry. Nah, ketika teman-teman beli di 86 dan cut loss-nya di ya, bilanglah cut loss-nya di 80. Itu kan teman-teman berarti drawdown-nya 6,98% nih. Ya, ini potensi untung sampai 100 nih. Kita kasih lihat ya. Artinya risk to reward rasio 2 banding 1 nih, 2,1. Ya, kita kalau trading saham kita pasti cari yang risk to reward rasio-nya di atas. Kalau bisa di atas 1,5. Ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman per harga sekarang nih teman-teman mau beli ya di berapa tadi? 92 misalnya. Nah, tuh. Risk to reward rasio udah tinggal 0,58 teman-teman. Jadi itu udah nggak menarik karena upside-nya itu cuma 7%. Nih, upside cuma 7% nih ke 100, tapi downside-nya 13%. Ya ngapain? Ngapain kita trading yang downside-nya lebih besar daripada upside? Ya, maka dari itu kalau saya bilang best buy sebenarnya itu tuh mengacu kepada risk to reward ratio. Ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, ya apalagi saham-saham yang konsisten diakumulasi itu sangat susah dapat harga best buy. Ya, terus gimana? Ya, caranya adalah teman-teman beli di atas tapi beli porsinya lebih kecil. Ya, beli porsinya kecil. Jadi gitu yang saya maksud dengan best buy. Ya, best buy itu adalah idealnya kita entry karena risk to rewardnya besar. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman entry tidak di daerah best buy, ya teman-teman harus siap dengan risikonya yang semakin besar. Ya, nah ini mungkin ada member baru yang belum tahu ya saya lagi hold BBKP karena saya yakin ya masa 100-nya nggak lewat ya. Ini kalau 100-nya lewat harusnya sih kencang.
Ya 120 minimal nih kalau 100-nya jebol. Ya. Bahkan kalau mau pakai teori ya, teori kita ukur dari bawah ke atas ini teori ya. Teorinya nih bisa berapa persen ya? Teorinya bisa, wah bisa sampai 200, bisa beggar nih. Cuman ya kalau sebenarnya BBKP kalau ada story-nya, saya kemarin dengar-dengar, tapi belum bisa pastiin, jadi saya nggak bisa infoin. Yang jelas, Bank Bukopin ini rumornya ingin akuisisi sebuah bank. Ya, saya juga belum tahu kebenarannya, karena udah dicari-cari lagi, belum ketemu. Tapi saya rasa BBKP kalau benar dia akuisisi bank, nah itu ya pasti tinggi lah. Ya, besok bank yang mau diakuisisinya itu ada RUPS. Ya, ntar saya lihat. Kalau memang direksinya ternyata diganti orangnya si Bang Bukopin ya artinya benar. Tapi kalau enggak ya, ya kita main price action aja. Oke, BBKP kayak gitu, PNLF sama hipotesisnya adalah ya pertama price actionnya bagus, kedua grup Andin itu tidak dapat jatah main di 2025. Ya, si Om Mumin ini belum dapat jatah main, jadi ya harusnya sih 2026 kebagian ya. Saratoga grup aja ya Merdeka semua dapat jatah main. Jadi harusnya Panin sih dapat ya. Panin kalau teman-teman cek nih, Panin Live teman-teman coba cek di Stockbit itu saya rasa valuasinya sangat-sangat murah ya. Ya ini saya kasih lihat sedikit ya. Panin Live. Saya kasih lihat dikit. Nah, ini dia market cap cuma 9,6 triliun nih. Market cap 9,6 triliun. Tapi teman-teman cek cek dia pegang cash aja 19 triliun. Ya, jadi ibaratnya kita beli sebuah perusahaan di harga 9,6 triliun, padahal dia megang cashnya aja 19 triliun. Nah, ini kan agak-agak apa ya, menurut saya sih agak aneh sih. Menurut saya sih agak aneh. Jadi, bahkan free cash flow-nya nih, free cash flow itu apa namanya? Cash flow dia berupa uang asli ya. Ini uang real yang masuk ke rekening itu, free cash flow-nya itu 4,6 T. Jadi market cap 9,6, free cash flow 4,6 T. Jadi ibaratnya teman-teman investasi di perusahaan ini 2 tahun teman-teman balik modal. Ya, jadi menurut saya PNLF fundamental oke, technical oke, story-nya juga ya belum keluar. Harusnya sih menarik. Oke, PNLF kayak gitu. Lanjut Adaro. Oh ya, sorry, area buy ya. Area buy PNLF masih sama ya. Kalau teman-teman cek di sinyal itu 280 sampai 290. Ya, 280 sampai 300 juga boleh, terserah aja. Yang penting stop loss di bawah 278 untuk panel F. Oke, untuk panel F, Adaro sama aja. Nah, ini Adaro saya rasa sih menarik. Menarik, target TP pertama sebenarnya udah achieve. Jadi, semoga ada koreksi dalam ke dekat-dekat 2000. Ya, semoga aja. Oke. Terus kayaknya swing saya yang belum jalan itu Goto ya. Nah ya benar, Goto agak lambat tapi once dia jalan harusnya kenceng. Jadi sabar aja ya. Bahkan kalau teman-teman ikutin salah satu grup yang lagi hype sekarang, nah itu mereka juga lagi ngumpulin Goto sih. Ya salah satu grup besar lagi ngumpulin Goto. Jadi ya mungkin barang mereka belum cukup kali. Oke, itu kemudian Raja Ratu ya. Saya malas yang main Raja di harga atas ya karena itu. Karena dia, nih teman-teman coba cek chart kayak gini. Ya teman-teman jangan, maksudnya jangan karena teman-teman hold sahamnya ya. Ini anggap aja teman-teman analis nih, analis teknikal. Teman-teman lihat chart kayak gini. Apa yang teman-teman pikirin? Nah, sorry, sorry, sorry. Apa yang teman-teman pikirin? Kalau saya sih lihatnya, ya ini ya, rising wedge ya. Nih, pola rising wedge. Ya, di Raja itu memang lagi rising wedge ya. Ini saya pernah bilang dulu pas Raja rising wedge itu dropnya dalamnya minta ampun nih. Ya tahun 2024 ini dropnya gila. Ya dropnya gila. Jadi em,
yang punya harga atas ya, saya rasa harus hati-hati ya. Yang mau entry juga nggak usah buru-buru guys, nggak usah buru-buru. Ya nggak usah buru-buru. Kalau memang mau cari rebound 57, 6.000 masih menarik sih. Ya, dia kemungkinan 63 mantul ya, habis mantul bisa ke demand area di sini. Ya. Ya, teman-teman tinggal lihat aja seasonalnya Raja itu mainnya di kuartal berapa nih? Saya kasih lihat deh. Memang ini belum tentu benar, maksudnya belum tentu berulang, tapi biasanya mirip. Ya, ini dari Mei nih, dari April nih, habis drop dalam, ya Raja nggak kemana-mana nih. Ya, gini aja terus sampai September, baru dia meledak. Ya, jadi yang punya Raja Average atas saya saranin hati-hati, karena kalau ini Raja drop itu bisa dalam. Oke. Raja gitu, Ratu sama aja, yang punya average atas hati-hati. Makanya saya masih main short term ya, tapi kemarin saya asumsinya Raja akan gerak, jadi saya HK Ratu, ternyata tidak. Akhirnya saya cut loss 87. Ya, ini potensi retrace lagi 8.000 nih untuk Ratu. Oke. Untuk internet rakyat mungkin belum waktunya dulu lah. Ini WiFi chartnya jelek, Inet ya masih oke lah. Ya, Inet masih oke, batasnya resiko 490. Pada juga batasnya resiko 290. Ya, Inet selama periode isunya belum selesai, takut Jauh-jauh. masih banyak yang redemption ya. Inet, Jauh-jauh. halo halo. Ya, ini KTR juga goncangannya kuat ya, tapi kalau teman-teman naik prospek menengah panjang, ya saya yakin internet rakyat masih bagus ya. Pagi ntar udah mau Piala Dunia, masa orang nggak subscribe sih? Ya, untuk KTR ya risiko terakhir 1015 lah. Karena kalau jebol jelek nih KTR. IRX kemarin mengumumkan right issue ya. Right issue udah lock arah, orang spekulasi DOO akan right issue juga ya. Chartnya jelek. Jadi ya untuk internet rakyat nanti dulu lah. Nanti akan ada saatnya mereka main. Ya, ini pada juga nggak oke. 290 terakhir. Nah, ini saya bahas saham Prajogo dikit ya. Cuan, nah ini cuan udah menutup gap 1780 ya, teman-teman boleh cek. Teman-teman boleh cek, biasanya ada pantulan. Ya, kalau nggak ada pantulan ya mungkin bisa dalam, tapi setahu saya cuan masih ada corporate action di tahun ini, jadi boleh kita pantau ya, boleh kita pantau apalagi nanti kalau dia udah sideways ya, cuan CDIA ya. Guys, mungkin teman-teman sering dengar ya, CDIA mau ke berapa tuh? Ke 4.000 ya, ke 4.000 biar masuk MSCI. Ya, masalahnya teman-teman harus realistis. Ini market cap 200 triliun, Pak. Market cap 200 triliun mau diangkat ke 3.000, ke 4.000 itu market cap-nya udah hampir 500 triliun. Jadi menurut saya agak-agak berat sih, agak-agak berat, tapi ya by technical nih oke. 1450 support ya, 1450 sampai 1500 menarik buat cari area pantulan doang ya. Ya, saya rasa sahamnya Prajogo istirahat dulu ya. Yang main sekarang Happy Hapsoro, Bufa, Mina. Ya, sayang kemarin Bufa closingnya agak jelek. Bufa closingnya jelek, jadi kemungkinan bisa retrace 1.800. Ya, di bawah 1.800, jadi agak belum terlalu menarik. Oke. Nah, jadi buat saya kuartal 1 2026 Konglo itu kemungkinan ya kalau saya lihat patternnya akan istirahat dulu. Ya, akan istirahat. Yang main adalah saham-saham dividen. Ya, saham-saham dividen. Kenapa? Karena di kuartal 1 itu pengumuman RUPS untuk pembagian dividen. Jadi ya saham-saham yang modelan ADI, TMG harusnya sih menarik. Ya, ADI. Nah, sebenarnya saya punya watch list, saya masih ada watch list, tapi
Story-nya bagus, cuman sahamnya nggak liquid. Jadi saya takut juga rekom nanti teman-teman nggak bisa keluar. Ya jadi nanti kalau sahamnya udah bid offernya udah mulai ramai ya mungkin nanti saya akan drop di chat ya. Tapi untuk teman-teman yang baru masuk kita juga punya saham unggulan di Net TV. Ya Net TV story-nya sederhana. Kita berharap ya nanti kan kalau film masuk ke MSCI ya ini buat gambaran ya film. Kalau film masuk MSCI ya film nih. Film teman-teman cek ini punya siapa nih? Company-nya punya siapa? Nah, ini teman-teman cek ini kan MD Global Investment ya. Yang ini orang India nih, si Manoj ini. Ya, direkturnya orang India. Ya, teman-teman cek juga Net TV siapa ininya. Net TV itu juga Net TV juga ya nih sama MD Entertainment, direkturnya Manoj juga ya. Nah, ini Presiden Komisioner Manoj juga. Jadi saya sih spekulasinya habis film masuk indeks itu dananya akan buat push rank Net TV. Ya, jadi yang mau entry boleh. Ini daerah kuning 155 ya, 155 sampai 165 ya. Semoga kejemput, buy chart bagus ya. Jadi itu sih teman-teman. Yang calon-calon beggar menurut saya sih Net TV calon. Raja Ratu nanti tunggu koreksi itu pasti beggar. Ya karena saya target pribadi minimum dua-duanya itu 15.000 minimum. Jadi harusnya menarik. Oke, paling itu doang sih kita mah sahamnya gitu-gitu doang ya. Karena saya lihat grup-grup lain gila dia rekomend saham bisa sampai 15. Nanti begitu ada yang cuan dia post itu cuan ya. Kalau itu mah saya juga bisa. Saya rekom aja 12 saham kan. Rekom 12 saham yang untung saya screenshot, saya posting. Ya, SMDR masih menarik karena tensi Timur Tengah itu akan menguntungkan pelayaran sih. Karena cost-nya itu naik. Cost-nya akan naik. Nah, ini teman-teman cek weekly-nya aja bagus banget. Samudra ini weekly-nya bagus. Ya, kalau bisa dapat dekat-dekat 400, oke sih. Stop loss-nya jauh 390. Jadi ini area entry-nya masih agak lebar, teman-teman. Pandai-pandailah entry ya. 400 sampai 410 itu mau cicil boleh. Ya, harusnya ini masih ada ke bawah dulu ya, ke bawah dulu konsolidasi baru naik. Ya untuk Samudra gitu. Apalagi ya? Di mananya? Goto udah kan tadi. Goto masih sideways dan ini masih area entry yang menarik. Story-nya udah pernah saya cerita di sinyal. Sorry di chat, coba di search saja. Panel F target berapa? Oh ya SLC ya. Panel F kita ngomongin teknikal doang ya. Nah ini kita coba retrace bentar ya. Ini kita retrace bentar. Kemarin pas dia keluar MSCI itu bulan bentar. Rebalancing itu bulan Mei. Enggak. November deh. Nah ini nih. Agustus. NLF Agustus. Ya, dia kayaknya di drop dari MSCI itu yang bulan Agustus. 26 Agustus. Bentar. 26 Agustus itu siapa ya? Oh ya benar. Benar, ini kan buangan MSCI nih. Tanggal 26 Agustus buangan MSCI yang nampung MGTP. MGTPCC. Sepanjang Agustus. Nah, biasanya saya sering ngecek ginian sih, ngecek siapa yang ngumpulin. Nah, ini kan pasti masih terpengaruh 26, 27. Nah, langsung netral. Oh iya benar, TP ini kan memang terindikasi eh, sering mainin barangnya Panin sih. Seingat saya ya. Cek pasar nego nggak terlalu besar.
Oke. PNLF target berapa? Kita ngomongin teknikal saja. Itu targetnya di. Ya, ini kan orang biasa tinggal tarik aja ya. Tarik Fibonacci 618. Nah, bener di 400 nih. Pas 400 ada daerah resist. Jadi PNLF saya nggak usah muluk-muluk. 400 saya TP. Ya, 400 saya take profit. Oke. Kecuali nanti ada story-nya ya. Kalau ada story-nya baru beda cerita. Ya, 400. Ya, nggak. Inet tadi udah Inet. Chartnya kurang oke tapi ya semoga aja ada. Itu kan kemarin naik karena si anak Purbaya itu ya. Inet stop loss di bawah 490. Ya karena saya takut redemptionnya itu masih kencang karena orang kan mau nebus Inet R. Tapi kalau nggak ada Inet nggak punya duit pasti dia jualin induknya nih. Jualin induknya beliin Inet R. Ya 490 lah batasan resiko 490. Dia pada makin dalam 454 nih jauh nih. Ini berapa poin nih? Dari 490 itu ya 7% sih. Ya udah gitu aja kalau Inet. Nah, ini teman-teman biasain kalau misalnya beli harga atas, ya beli harga atas karena saya yakin teman-teman banyak yang beli harga atas berharap dia terbang lagi. Ya enggak? Nah, tapi kalau memang dia nggak terbang ya teman-teman harus berani cut loss. Jangan tunggu nyangkut. Karena nyangkut itu nggak enak. Oh iya, SLC. Grup Bakri yang lain, ya saya lihat sih LT BNBR menarik sih tapi nggak tahu kenapa nggak nyaman saya entry dua saham itu. LT itu LT itu saya dulu main sama teman saya di harga 20-an gila. Di harga 20-an kita 30 jual, kirain udah pintar kan 50%. Ternyata gila sampai 90. Nih LT mainin kita dulu. Kalau sekarang jujur apa ya? Story-nya saya udah nggak tahu sih. Dulu kan memang dia mau akuisisi beberapa lahan. Kemarin saya lihat pengumumannya, nah your meeting will end in 10 minutes. Nah, bagus bagus. Ya, kemarin saya lihat sih LT itu story-nya mau ada akuisisi lahan. Tapi sekarang kalau udah pengumumannya udah keluar ya, nanti deh. Saya ada pantauan saham papan FCI menarik. Nanti saya infoin. Ini lagi sepi susah masuk ya. ASLC. Nah, ASLC buat saya sih ya oke lah. Karena saya cuma ngeliatin teknikal, saya nggak tahu story-nya apa. Jadi ASLC di bawah 91 kita cut. Di bawah 91 kita cut, tapi kemarin saya lihat satu hari aja LG itu ambilnya banyak banget sih. Tanggal 15 ya? Oh enggak, tanggal 14. Nah, lupa deh tanggal berapa. Yang penting saya waktu itu ngelihat akumulasinya bagus. Ya, average mereka 99. Tinggal lihat aja. Ini ya, kalau teman-teman cek, saya ada masukin materi VWAP. Teman-teman bisa cek ini transaksinya itu terbesar terjadi di, oh benar 99 nih. 99. Ya, kita batasan risiko 91. ASLC. Kang untuk masuk BBKP berarti tunggu breakout daerah 100. Itu satu. Kedua, tunggu dia turun di dekat dekat 90 kalau mau. Kalau masih dapat PGO. Nah, PGO menarik. Ini tanda-tanda saham reversal. Entry ideal ya. Entry ideal itu 1250 sampai 1200. Tapi kalau memang ini kalau teman-teman cek yaitu kemarin closing ada yang HK gede. Ya, jadi saya rasa mungkin Senin sahamnya ya bisa jadi gap up ya karena kalau teman-teman cek itu harga closing yang HK tiba-tiba ramai banget. Ya, ya CRX tuh. Jadi yang mau HK silakan tapi porsinya kecil aja. Nanti kalau dia retrace ke bawah baru kita ambil banyakan. Ya, resist pertama 1350 udah dekat. Ya, 1350 udah dekat. Itu PGO untuk Toba sama entry 800 sampai 820, stop loss 790. Ya, Toba juga ya IBT IBTN memang
Saya udah lirik lama. Kemarin dulu saya juga trading di Toba. Tapi saya rasa sekarang menarik sih. Udah dropnya dalam. Ya, Toba boleh lah. Toba boleh pertimbangin untuk beli stop loss di bawah 790. Kalau untuk yang lain-lainnya MHKI sama Oasa, saya rasa udah lumayan jalan duluan dibandingin Toba. Jadi saya kebiasaannya suka saham yang lagging sih. Jadi saya pilih Toba. Pagi Oasa nih udah tinggi ya. Nah, oke. Bumi apakah bisa ke 500? Bisa. Ya, kalau tanya bisa ya pasti bisa lah. Tapi teman-teman harus ingat dia buat eligible masuk ke MSCI itu dia cuma butuh 280 sampai 300. Jadi ya kalau area entry yang enak sih kita entry ya Bumi. Bumi itu 400-nya kuat sih dari kemarin. Tapi kalau lihat candle kayak gini kemungkinan ya ini kemungkinan sih bisa breakdown. Ya, kalau dia break di bawah 400 menurut saya lupakan dulu. Ya lupakan dulu sampai dia dapat pijakan baru. Ya, karena menurut saya Bumi sama Dewa itu retailnya udah terlalu ramai. Jadi ya wajar lah kalau diturunin dulu penumpangnya. Oke, BNBR gimana dengan akuisisi lahan BBB? Ya itu Bang, BNBR ya coba lihat aja dia informasi akuisisi lahan langsung dia minus 10% kan. Ya artinya menurut saya ini orang sell on news sih. Sell on news. Jadi kita ini ya guys, kunci main saham FCA itu beli yang lagi konsolidasi kayak gini nih. Konsolidasi kayak gini ya kalau teman-teman ingat pada dulu kita main dia konsolidasi di bawah. Jangan beli yang udah terbang. Ya besok udah telat. Ya, gitu nanti BKSL dan Kijang apa menarik menarik ya dua-duanya udah masuk ke radar saya tapi saya belum entry tapi menarik Kijang sama BKSL ya narasinya nggak jauh-jauh dari Danantara lah. Nah ini BBB ini menarik guys tapi saya pegang BBKP jadi saya berharap BBB naik BBKP pasti naik ya nih tuh lihat chartnya aja bagus BBB chartnya bagus ya 600-an lagi bisa nih kalau dia breakout ya breakout ditambah pom-poman anak Purbaya nah ini dapat nih BBB ya BBB 600 masa BBKP nggak break 100 mah aneh. Oke, gitu aja sih paling nanti sisanya saya kirimin di chat kalau ada yang masih belum. Padi mau RI gimana? Berita udah keluar nih. Kalau berita udah keluar, itu cenderung kita pasti telat. Ya, kita kita justru entry saham itu yang masih ya rumor setelintingan-telintingan itu. Pokoknya saya indikatornya tuh saya cek di Stockbit, saya cek di streamnya. Kalau orang udah pada ngomongin, nah artinya menurut saya story-nya kemungkinan besar antara nggak jalan atau ya nggak akan terlalu kencang lah biasanya ya tapi belum tentu benar ya padi padi Muara isu saya udah tahu nggak saya tahu dari harga 200 padi dari 200 saya udah tahu dari 200 dari ini nih dari 110 120 120 saya udah dengar salah satu teman saya analis waktu itu ngerekomen ini sih cuma ya saat itu saya ada saham lain yang lebih menarik jadi saya nggak entry. Oke, gitu aja guys. Mina kami semuanya habis tapi belum ada pergerakan. Kami semuanya minta masukan kok buat Senin. Mina ya, Mina ntar saya coba cek deh. Dia udah keluar pengumumannya belum? Biasanya kan hasil RUPS nggak langsung keluar kan? Hasil RUPS kan dia nggak langsung keluar. Ntar coba kita cekin Mina ya. Mina, bantu cek Nine. Gila, Nine. Keren juga nih yang main Nine nih. Nah, Nine. ARB, apa lah yang mau dimainin saham gini? Nine. Em, saya nggak ikutin story-nya sih. Tapi kalau ini ARB mah ya besok. Nah itu makanya saya sebenarnya nggak terus suka rekomend saham-saham alien guys. Karena member kita udah mulai ramai. Kecuali dulu membernya masih dikit ya kita rekomend apa mah masih gampang. Sekarang udah susah nih.
Kita lihat order booknya ya, lihat order booknya 9. Order booknya 9 kemarin bisa buka nggak sih? Ya, untungnya dia nggak lock ARB ya. Ya semoga aja rebound sih Om. Saya nggak ikutin nih saham. Oke. Adiko katanya mau merger. Nah, mantap nih orang. Ya, makanya saya waktu itu bilang PTPP sama Adi itu masuk pantauan watchlist saya. Ya, ya PTPP kalau sabar sih ini bisa terbang sih. Karena memang dia udah mau aku apa merger ya gabung ke BP Danantara. Kemarin kalau teman-teman baca kedudukan informasi itu si PTPP udah mulai alihin aset ke BP Danantara ya. Jadi eh menarik sebenarnya. Tapi ini gapnya besar banget di bawah. Jadi hmm, ya saya entry juga masih ragu sih. Saya entry masih ragu. Lagian saham-saham saya yang lain juga belum jalan. Jadi ya masih masuk pantauan lah. Masih masuk pantauan. Adi PTPP menarik. Satu lagi Elsa. Elsa, Elsa sih selalu menarik ya. Dividend yield-nya juga lumayan besar. Tuh, chartnya bagus, big akumulasi. Elsa, Elsa, Elsa itu dividennya gede sih. Oke sih ini kalau yang mau ya. Kalau yang mau entry boleh. Weekly-nya bagus nih, weekly-nya bagus nih kalau bisa breakout. Ini resistnya 550, 555, 600 ya. Yang mau entry, ya dan ntar saya rekam di grup deh. Saya rekam di grup. Oke, itu aja guys. Thank you. Selamat sore.